pelajaran agama Hindu untuk kelas 8. Sebelum kita ke materi kita yang dibahas pada hari ini, Bapak perlu mengingatkan kepada kita semua pada ini situasi COVID ya, keadaan kita COVID-19. Jadi kita harus menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, juga semua ya, mencuci tangan dan juga jaga jarak. Ini pembelajaran kita. Kemudian sebelum memulai saya buka dan mengucapkan salam penganjali kepada kita semua. Om Swastiastu. Semoga kita senantiasa dalam keadaan selamat dari lindungan Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Bapak mengabsenkan ya, kehadirannya pada hari ini. Angkat tangan dan berikan bahwa kehadirannya. Bapak panggilkan yang pertama Nikumang Miranda, Wayang Tina Seriani, Inyuman Juliana Sabrata, kemudian Septi, kemudian Nyoman Kartika, yang terakhir Wayang Aldi Saputra. Ada semua ya, nah, ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cuma siapa yang apa semua ya? Kita mulai teman 1, 2, 3. Ya. Aku berdiri dan dipandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, jadi kita wajib menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, supaya ada nilai cinta tanah air ya. Kemudian seharusnya sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Nah, kali ini saya persilakan Nikumang Miranda untuk memimpin doa kita. Gayatri mantra saja ya, untuk memulai belajar. Silakan dibuka. Ambil posisi berdiri padmasana ya, bukan pada sana ya. Silakan. Asana. Oh.
perdana, tulisan tangan. Om mati aku semuanya. Pamusti krana ngawit puja Gayatri mantra. Baik. Om. Kembali. Ya, kita lihat pada materi kita pada semester 1 ini bagian bab 2 ya. Ini bab kedua yaitu tentang Sabta Tihira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Jadi kita tentang Sabta Tihira. Saya ingin tahu ya, sebelum kita menjelaskan sampai pada Sabta Tihira ini, bagaimana ajaran Sabta Tihira yang kamu ketahui. Saya ingin angkat tangan ya. Apa itu Sabta Tihira? Sebagai anda terlihat sudah mengetahui pengertian itu, pengertian daripada Sabta Tihira. Wayang dinasti, wayang dinasti ini. Ya, apa itu? Pengertian kamu pahami tentang Sabta Tihira. Sabta Tihira adalah yang berarti tujuh kata. Tihira yang berarti gelap, suram, dalam tulis India. Sabta Tihira berarti dari macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. Ya, betul sekali. Jadi sudah kalian memahami itu tentang Sabta Tihira. Sebetulnya ini lanjutan dari kelas dari SD juga diajarkan bahasa dari Sabta Tihira. Kemudian di SMP kita tetap mengingatkan kembali tentang Sabta Tihira. Sabta Tihira kalau kita artikan ini dari bahasa Sanskerta ya. Bahasa antara Sabta dan Tihira. Sabta ini berapa Sabta? 7. Iya. Maka ada 7. Tihira apa? 8.
Jadi ada 7 macam kegelapan. Ada 7 macam kegelapan yang harus kita hindari itu ya dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Berarti kalau kita ada 7, berarti bagiannya itu saja ada 7 bagian-bagian. Sebutkan bagian-bagiannya. 1 keseluruhan, 2 dana, 3 Yunai, 4 kulina, 5 Yohanan, 6 Surah, 7 Kasara. Ya, itu bagiannya ya. Jadi ada bagian-bagiannya itu seperti serupa, ya artinya gelap karena apa itu? Kecantikan atau ketampanan. Ya. Jadi cantik atau ketampanan itu juga bikin kita larut, artinya lupa menggunakan dengan baik, dengan positif. Kemudian dana adalah kekayaan. Ini kadang-kadang kita banyak ya, karena kaya, jadi ya semaunya ya, kepada yang bisa menghina dan sebagainya. Karena dia kekayaan, punya kelebihan harta berlimpah ya. Kemudian guna apa? Kepandaian. Nah, jadi kepintaran. Banyak yang cara guna misalnya ya. Kepintarannya bikin merugikan orang banyak. Karena terjadi rakit bom gitu ya. Bom di Bali dulu ya. Itu pintar itu ya, tapi salah pintar. Kemudian kulina, keturunan. Ada keturunan kebangsaan, keturunan masyarakat biasa. Kalau dalam agama itu terwarna. Ada Brahmana, ada Ksatria, keturunan. Ada Wasya pedagang, dan juga Sudra adalah pekerjaannya. Pekerjaannya bisa membantu orang lain, seperti pembantu ya. Kemudian yang membuat gelap lagi adalah Yuhana, keremajaan. Yang masa remaja itu jangan, dia juga lupa ya. Dia cuma maunya dia masih kuat-kuatnya, jadi dia memandang enteng pada orang lain, tidak permisi lewat orang tua. Jadi itu karena keremajaan, karena dia masih punya label emosi tinggi ya, punya semangat tinggi ya, memberikan kayak aku yang terkuat daripada yang lain ini ya, kadang-kadang apa namanya semangatnya itu ya, tetapi tidak terkontrol ya. Atau berkelahian ada jodoh itu kegelapan ya. Jadi surah yang minuman keras ini apa? Ini jenis minuman keras surah. Iya, wah. Apa lagi? Arak. Kita itu memang ada ya dalam agama Hindu kita, agama Hindu di sana ada seperti acara adat saja, kan minum ya, ada tuak itu ya. Tetapi itu hanya di sana itu, jangan dikonsumsi banyak-banyak, itu bikin kita ini surah mabuk ya. Kasura keberanian. Ini tadi hampir sama dengan keremajaan. Keberanian. Berani itu yang positif ya. Seperti Pak, saya ingin bertanya. Ada pertanyaan? Ada. Itu dia berani bawa dirinya berani untuk mengungkapkan apa yang masih belum jelas, apa yang masih ingin disampaikan ya. Nah ini bagian daripada contoh
Diba si Niwaya Anuman Kartika atau pinjam apa daripada sabda Tira. Apa? Lupa melakukan operasi plastik wajah karena tidak suka wajah yang memiliki. B. Melecehkan atau menghina orang yang memiliki wajahnya lebih jelek dari kita. C. Suka membanggakan diri pada orang karena merasa cantik atau tampan. D. Menggunakan kecantikan dan ketampanannya untuk melakukan penipuan. 2. Jangan mengambil uang yang tidak menjadi haknya dalam kurung fiksi. D. Mengambil bagian orang lain sehingga orang tersebut mengalami penderitaan. C. Bekerja siang malam tanpa menghiraukan yang lain demi mendapatkan uang lebih. D. Suka berfoya-foya atau memberikan uang. Tidak guna membutuhkan daya mengebom atau untuk mengebom orang yang tidak berdosa. D. Mencuri data orang lain dengan penghasilan meretas komputer orang dan menggunakan kejahatan. C. Menggunakan kepandaiannya untuk menipu atau mengelabui orang lain. D. Menggunakan kepandaiannya untuk mencari-cari alasan yang tidak benar agar dirinya terbebas dari si. 4. Ingat merasa diri anak orang kaya sehingga suka berfoya-foya, merasa diri anak penjahat sehingga suka melanggar aturan. C. Merasa diri anak seseorang terpandang sehingga sering mengganggu ketentraman orang. D. Merasa diri orang tuanya hebat atau cerdas sehingga suka menakut-nakuti orang lain. Yohana. A. Merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata krama hidup. D. Suka berkelahi karena merasa diri muda. C. Suka bermalas-malasan karena merasa masih muda dan belum memiliki tanggung jawab keluarga. 6. Suram. A. Suka minum minuman keras di jalanan hingga mabuk. B. Menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. D. Suka mabuk-mabukan sehingga sering melakukan hal-hal yang negatif. 7. Kesurupan. A. Menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk melakukan fasilitas umum. B. Suka melawan orang lain karena merasa diri paling sakti. C. Suka berkelahi dengan orang lain karena merasa diri paling hebat, kuat dan tangguh. D. Suka mengganggu orang lain dengan menggunakan kekuatannya. Nah itu sebagai contoh dari sabda Tira. Sudah teman kalian membaca iman ketika tadi. Sudah mendengar tadi dari sampaikan oleh teman beliau bahwa contoh-contoh sabda Tira ini banyak ya, sesuai dengan bagian-bagian daripada sabda Tira. Karena kita lihat ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa perilaku sabda Tira ini berbeda-beda di setiap hari. Kita lihat misalnya tidak sama gitu ya perilaku. Ini faktor keturunan atau kelahiran. Misalnya dari mana kita reinkarnasinya berbeda-beda. Kita bisa melihat ada orang yang tenang ya, dan tidak banyak bergerak ya, tidak cepat marah. Ada bersifat tenang, ada bijaksana, ya. Ada angkuh sombong, ya. Kejam, tidak peduli, ada egois, ini ya, sebagai contoh juga yang termasuk perilaku di dalam kehidupan sehari-hari kita.
Dari perilaku itu juga bisa menyebabkan kepada sabta itu ya, kepada inilah kegelapan ini. Kalau itu akan membawa kepada indera, sabta, indera. Kemudian kita lihat lagi kembali kepada dampak. Apa dampaknya daripada sabta indera? Pasti membaca secara singkat dampak dari sabta indera itu apa-apa saja. Dampak positif, wajah yang cantik atau tampan ditandai dengan budi pekerti yang luhur dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi orang lain. Wajah yang cantik atau tampan tersebut dapat digunakan sebagai model atau alat promosi wisata. Produk-produk kecantikan perilaku yang demikian berguna untuk orang banyak, sehingga memberikan dampak positif seperti dihargai dan dihormati. Dampak negatif timbul jika orang yang memiliki wajah cantik atau tampan melakukan perilaku yang negatif sehingga menjadikan dirinya lupa dan koordinat yang saling membutuhkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu salah satu dari dampak negatif daripada perilaku sabta indera. Nah, tadi diambil teman kalian tadi, safety adalah pada serupa ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau positif adalah dampaknya kepada yang mana? Yang baik ya. Nah, ada dampak negatif. Yang baru menyampaikan tadi tentang salah satunya apa? Negatif. Yang membaca bagian apa itu? Serupa. Ini rupa atau wajah. Wajah cantik, wajah ganteng. Ini kalau digunakan dengan positif, berarti dia mensyukuri kalau dia ini mungkin lahir dari surga lokal gitu ya. Dan dia juga nanti ada teknik melakukan untuk orang dengan orang yang baik kepada orang lain, tidak menggunakan kepada kaum yang baik. Dampak negatifnya misalnya tadi melakukan perilaku yang negatif ya, yang bertentangan dengan ajaran agama, dia menggunakan kecantikannya tidak sesuai dengan ajaran agama ya, jadi bertentangan di dalam masyarakat, memalukan masyarakat. Kemudian kita kepada cerita yang terkait dalam sabta indera dan kehidupan sehari-hari. Coba kamu bayang kalau bisa menceritakan satu saja tentang cerita terkait kepada sabta indera. Silakan. Sepanjang jalan di kota ini berdiri gedung-gedung yang megah dan menjulang tinggi. Gedung-gedung berjejer tersebut ada yang berfungsi sebagai kantor, ada juga yang tinggi berfungsi sebagai empat hingga ini salah satu bangunan yang megah dan mewah itu. Jika seorang yang memiliki kesulitan tinggi dalam meminta apa adalah anak tunggal dari pejabat yang sedang menduduki jabatan yang
berkuasa di kota. Itu durhaka seorang anak yang manja dan memiliki perilaku yang tidak sopan karena rasa orang banyak memiliki kekuasaan. Setiap hari durhaka selalu kebut-kebutan jika berpergian ke sekolah. Sedangkan durhaka belum memiliki SIM surat izin mengemudi karena usianya di bawah 17 tahun. Pada suatu hari polisi dan aparat penegak hukum yang lain melakukan pengerjaan lalu lintas. Tiba-tiba mereka melintas dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuat aparat penegak hukum menjatuhkan tertangkap. Setelah melakukan kejar-kejaran, akhirnya durhaka tertangkap. Kemudian aparat penegak hukum menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM. Mendengarkannya seperti itu, durhaka mulai panik dan berkata, apakah Bapak tidak mengenal saya? Saya adalah anak pejabat tinggi di kota ini. Bapak saya dapat melakukan apapun yang diinginkan. Mendengar jawaban durhaka yang demikian, membawa surat-surat mengendari motor pengemudi. Rata-rata orang yang salah tetap harus dihukum walaupun dia anak seorang pejabat tinggi yang berkuasa. Mendengar jawaban yang durhaka pun merajuk. Kemudian menelepon orang tuanya dengan harapan mendapat kebebasan, namun aparat penegak hukum tetap tidak memberikan kemudahan pada durhaka tetap diberikan surat tilang karena telah dilanggar dan diberikan nasihat untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi walau dirinya anak seorang pejabat tinggi. Ya. Itu adalah dampak daripada bukan dampak cerita ya, yang berkaitan dengan Sabta Gembira cerita. Itu seperti yang telah dibacakan oleh teman kalian Bayang Aldi Saputra bahwa sekali ya, ada kesombongan seorang pemuda. Ini ceritanya dalam berkendaraan. Ini dia ditilang polisi ya, karena apa? Tidak punya SIM ya, masih muda, belum sampai umur mungkin ya. Ini terkait sekali tentang salah satu contoh kepada Sabta Gembira. Kemudian bagian upaya-upaya bagaimana untuk menghindari daripada perbuatan Sabta Gembira. Menghindari dampak negatifnya, menghindari ini kepada dampak negatifnya. Ini Kumang Miranda bisa menyampaikan salah satu dampak negatif, dampak upaya menghindari dampak negatif itu. Silakan sampaikan. Perilaku negatif akibat tidak terkendali Sabta Gembira dalam diri perlu upaya agar kita tidak dari kematian atau kegelapan. Kendati kita selalu berusaha untuk mengendalikan diri dan berdisiplin sehingga mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Adapun suatu disiplin dan pengendalian diri tersebut sebagai berikut. 1. Panca yang merata dan lima cara untuk mengendalikan diri adalah A. Ahimsa, tidak bisa atau menyakiti makhluk lain. B. Brahmacari, tidak melakukan hubungan badan selama masa menuntut ilmu. C. Satya, selalu menepati janji. D. Aulia Mahamika, tidak melakukan usaha yang tidak berdasarkan ketulusan. Dan E. Asteya, tidak curang dan tidak mencuri. 2. Pancayama Brata, artinya 5 macam disiplin dan memupuk kebiasaan yang baik adalah
A. Asoda, sifat tidak suka marah. B. Susah, selalu hormat pun laksanakan tuntutan guru. C. Sauca, suka laki waktu. D. Aha, jawab, selalu mengatur jenis dan waktu makan agar tidak berlebihan. Dan E. Apramada, taat, tidak sombong, mempelajari ajaran suci agama. 3. Dasar Yama Brata adalah 10 macam disiplin diri, adapun yang dimaksud masa yang merata sebagai berikut. A. Dana, memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan. B. Ya, menyembah pada sang yang widi. C. Tapa, menggembleng diri untuk menimbulkan daya tahan. D. Diana, tekun memusatkan pikiran kepada sang yang widi. E. Swadhyaya, memahami ajaran suci. F. Istiskani Graha, mengendalikan hawa nafsu. G. Brata, taat akan sumpah yang diucapkan. H. Upawasa, berpantang dan berpuasa. I. Mona, membatasi kata-kata atau berkata seperlunya saja. J. Serana, yang yakni melakukan penelitian diri. Ya itu ya, telah disampaikan teman-teman bahwa upaya-upaya menghindari cacat ginjal dalam dampak negatifnya seperti pertama Pancayama Brata, itu salah satu pengendalian untuk menghindari dampaknya. Nah, jadi kita dalam pemilu juga harus menjalani itu daripada Pancayama Brata. Kemudian Pancayama Brata, ini sudah disampaikan dan diartikan oleh teman kalian. Memupuk kebiasaan yang baik, gitu ya. Kemudian dasa Yama, ada 10 dasa 10. Dan salah satu juga upaya untuk menghindari dampak. Jadi materinya sudah sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, memang ada yang kurang jelas. Silakan ditanyakan. Dari materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Silakan bertanya. Dari mana yang kurang jelas di sini? Pikiran, contohnya, dampak, cerita, dan upaya. Makanya kurang jelas, silakan ditanyakan. Jelas semua? Nah, kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan dari kalian siswa ini? Jadi materi chapter 9 ini apa kesimpulan kalian? Kesimpulannya bagaimana itu? Karena setelah mempelajari chapter 9 ini. Jadi menurut pendapat saya salah satu yang saya minta untuk menyampaikan kesimpulan. Akan dibaca. Sampaikan. Mana? Kesimpulannya begini Pak, menurut saya ada yang bisa menyimpulkan. Baik, karena waktu kita ini sudah sesuai dengan berjalan terus ya waktunya, sehingga kesimpulan Bapak ambil kesimpulan pada materi ini adalah sabta tinggal itu merupakan perlu kita kendalikan ya. Ada 7 sabta 7 yang harus kita
kendalikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita harus menjalaninya, ya. Apa-apa saja yang sudah kita lakukan ini, jangan sampai menyelimuti dalam diri kita. Ada itu. Ingat ya, itu kesimpulannya daripada bab kita. Tadi sudah dibahas semua di sana. Untuk diskusi, ya karena untuk diskusi ini mungkin tidak sempat waktu kita ini mungkin akan pertemuan akan datang, ya, untuk melakukan diskusi. Selanjutnya pertanyaan untuk PR di rumah. Kemudian catat. Tugasnya di rumah. Nah ini ada cerita-cerita terkait tata penira. Cerita di atas merupakan cerita terkait dengan perilaku. Ada ya semuanya? Oh. Nah ini dikerjakan. Berikan alasan kamu bagaimana menyadarkan orang yang seperti itu. Tuliskan pendapat kamu di bawah. Itu ya, kita di rumah ya. Dikerjakan dengan baik. Saya kira cukup pelajaran materi kita pada hari ini. Jadi jangan lupa ya, materi itu dikerjakan dengan baik, tugas itu dikerjakan dengan baik. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, nanti kursinya dirapikan ya, kemudian sampahnya juga dibuang pada tempatnya. Baiklah, untuk ini kita sama-sama menutup kembali dan mengakhiri dengan mengucapkan selamat Santi. Om Santi, 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 Om. Silakan.